Ya, halo, kembali lagi Planters di acara yang sudah pasti ada, yaitu Busi. Bukan sekedar informasi. Sama dia. Bersama saya Dimas Kerap Oli. Dan saya adalah Hadi Airadiato. Yo, Oke, nah, padahal kita bahasannya nggak ada yang nyampe ke sana-sana loh. nggak ada, Iya. nggak ada. Emang. Cuman kan nyambung aja ya kali ya, kemarin kan kita masih masa-masa PSBB kayak gini ya. Kayaknya kita masih terus ngebahas, ngegali gimana sih caranya untuk merawat motor yang baik gitu ya. Betul. Kemarin Busi yang kemarin kita juga sudah menjelaskan nih kira-kira gimana cara untuk merawat motor lama di rumah. Oh iya. Apalagi sekarang kan kalau misalnya ngerawat motor di rumah, itu sebenarnya hal-hal yang mudah ya, part-part yang mudah yang kita tahu. Tentunya. Ya. Iya, yang kayak ya sekedar apa namanya cek akinya atau apa namanya cek oli bisa. Cek oli. Apa namanya? Lihat dari itu, dipsticknya. dipsticknya. Nah sekarang kita akan membahas ke olinya. Mantap, lebih spesifik lagi ya guys. Iya. Pasti kalian penasaran gak nih kali ini untuk Busi kali ini? Iya. Nah, oli itu yang kita bicarain itu kan ada, kalau dirangkum ya ada dua jenis ya, ada yang sintetik, ada yang mineral. Nah, Planters nih pasti ada lah gitu kan. Yang mikir kayak apa sih bedanya sintetik sama mineral? Pasti pada bingung ya. Sama aja gitu kan. Betul. Mau masuk di motor, yang penting jalan. Oh enggak. Nah, berarti sebenarnya berbeda dong. Berbeda. Oli mineral dan oli sintetik itu, Mas? Iya, kandungannya berbeda, fungsinya juga berbeda. Nah, itu yang mesti kita ulas. Nah, informasi penting nih untuk Planters berarti ya untuk Busi kali ini. Nah, yang pertama tuh apa aja nih Mas yang akan kita bahas lagi? Pertama kita pakai oli mineral dulu aja kali. Oli mineral. Kalau oli mineral itu mungkin dari bahan utamanya, bahan dasarnya itu apa sih Mas? Base oil. Base oil ya, dari minyak bumi berarti ya? Iya. Oke. Belum ditambahin macam-macam, baru jadi purenya oli murni gitu. Oli murninya. Yang diformulasiin buat motor tapi belum ditambahin apa namanya rasa-rasa. Zat-zat yang apa ya, yang bisa membantu memperbaiki atau meningkatkan kinerja mesin kali ya. Nah, karena ini sifatnya base oil, berarti kan ini kental nih. Iya. Nah, itu kelebihan dari oli mineral sendiri ini adalah meredam getaran. Jadi kalau misalnya motor-motor yang pakai oli mineral ini biasanya mungkin ya dalam mesinnya itu terjadi getaran yang besar gitu loh, karena pistonnya mungkin pergerakannya lebih besar, atau memang formulasinya dibutuhkan untuk yang suaranya jadi lebih adem gitu loh, karena mesinnya besar. Mungkin dari karakteristik dari spesifikasi motornya kali ya, yang jarak antara mesin itu masih ada space atau ruang gitu ya, yang cukup tidak presisi gitu ya. Dan ini terjadi misalnya getaran ini karena biasanya mesin dingin juga. Jadi karena baru mulai nih, baru kick start gitu kan. Tuh motor baru jalan, otomatis dia butuh tenaga buat manasin motornya. Nah, itu pakai oli mineral itu kelebihannya bisa meredam getaran itu. Oke. Nah, terus yang kedua itu harganya pasti lebih murah dong. Karena sifatnya kan base oil ya. Iya. Belum pakai tambahan ini itu ya murah. Belum ada campuran-campuran perasa yang tadi ya. Perasa-perasa. Terus yang ketiga tadi udah dijelasin ya sama Mas Hadi, kalau misalkan oli mineral ini cocok untuk mesin-mesin lawas gitu ya, karena kan dengan karakteristik yang lebih kental ya Mas ya. Sehingga mesin lawas itu kan membutuhkan karena memang konstruksi mesinnya sendiri kan yang memang masih ya dibilang lawas, jadi belum tersempurnakan kayak sekarang, udah macam-macam mesinnya. Tahap-tahapannya bahkan lebih panjang, terus jadi lebih halus. Nah, zaman dulu kan belum jadinya kita pakai oli mineral ini dianjurkan karena meredam getaran itu tadi. Atas kekurangannya, tadi kan udah kelebihan tuh. Sebenarnya kekurangannya apa sih si oli mineral itu? Tadi kelebihannya dia cocok untuk motor lawas, terus mengurangi getaran pada mesin, dan relatif lebih murah ya. Terus yang kekurangannya justru adalah dari titik panasnya tadi, titik ininya panas tadi. Jadinya ada perbedaan performa. Jadi kalau misalnya kickstart mungkin dia membutuhkan
dorongan yang lebih keras akhirnya bisa meredam. Nah saat panas ini malah justru bikin motor jadi lebih lambat, lebih berat. Oke. Jadi apa ya, performanya kurang narik gitu loh, performanya kurang nendang, kurang jos, kurang apa ya, lebih kayak transisinya kurang apa ya. Jadi nggak linear gitu kecepatan. Jadi mungkin di awal tuh mungkin nendang gitu kan, performanya bagus, nanti nendang di awal. Ketika panas turun performanya. Nah itu kelemahan dari oli mineral pada umumnya. Kalian udah pada tahu belum sih yang ada oli yang namanya oli yang berbasis sintetik gitu. Sintetik. Sebenarnya sama aja kan, dia sintetik sama apa? Sama mineral kan, sama-sama terbuat dari apa? Minyak bumi. Cuman ada beberapa zat-zat yang sebenarnya sudah diformulasikan sedemikian rupa sehingga zat-zat yang tidak diperlukan itu dapat dibuang gitu ya, dan ditambahkan zat-zat yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan kerja mesin. Betul nggak sih? Betul. Gila, pinter banget. Iya. Katakan udah ya, ini barunya. Iya, jadi zat-zat aditif yang terdapat pada oli sintetik ini itu menyempurnakan oli-oli dari oli mineral sebelumnya. Jadi sebenarnya adalah base oil yang sama ditambahkan zat-zat aditif. Jadi kalau misalnya kita let's say bilang tadi ada molekul yang tidak stabil, nah itu diperbaiki di zat aditif tersebut. Terus kerak mesin itu kan terjadi karena pembakaran tidak optimal, ketika tidak optimal. Nah ditambahkan zat aditif yang bersifat deterjen kan penyebutnya ya, pembersih. Ya, jadi ketika ditambahkan zat aditif itu juga mampu untuk membersihkan mesin. Secara secara berkala ya, maksudnya kalau masuk terus digeber bersih enggak gitu. Tapi secara tidak langsung mengikis karena mendapat zat tadi. Dan zatnya sendiri itu menyebabkan oli itu nggak gampang menguap ya, seperti yang oli mineral biasanya gitu. Nah, sebenarnya kekurangannya sendiri dari oli sintetis itu apa sih, Mas? Ya otomatis karena udah penambahan tadi, berarti kan harganya akan lebih mahal. Lebih mehong ya. Iya, meskipun ya nggak semua oli mahal kok. Betul. Nanti kita ceritain. Itu masih rahasia ya. Dan emang ini agak sedikit pilih-pilih nih oli sintetik karena kan memang diformulasikan buat motor-motor masa kini. Yang udah jarak antara mesinnya itu sudah presisi ya, sudah sedikit rapat ya. Iya, jadi untuk produksi tahun-tahun yang makin kesini, mesin itu sudah diformulasikan lebih padat, terus lebih celahnya lebih sedikit, otomatis pembakaran harusnya lebih optimal. Betul. Makanya dibutuhkan oli yang ini juga membantu untuk pembakaran optimal. Kalau pakai oli mineral gitu kan, justru mungkin akan menghambat kinerja dari mesin. Nah, iya tadi kan kita udah membandingkan nih kelebihan dan kekurangannya ini. Kekurangannya pasti Parlantas udah punya gambaran kan. Sebenarnya harus pakai apa nih? Harus pakai oli apa nih? Sintetik kah? Sintetik atau nah, mungkin kalau misalkan berarti kalau motor-motor lawas kayak misalkan Grand Astrea, terus Supra lama, Super Krypton tuh kan, Krypton. Berarti itu masih membutuhkan oli-oli yang cukup kental ya? Iya, karena memang kan mesinnya presisinya juga masih belum terlalu presisi. Oke, berarti lebih cocok ke oli mineral gitu ya? Nah, untuk motor-motor di atas tahun 2010 nih produksinya biasanya udah lebih banyak nih. Nah, itu harusnya udah memakai oli sintetik. Iya, betul. Nah, ini ada cerita nih seputar oli sintetik, oli mineral nih. Apa tuh, Mas? Jadi biasanya oli mineral ini biasanya juga dipakai sama orang yang jual motor bekas tapi nggak bener nih. Dalam arti motornya ini udah nggak sehat nih. Iya. Mesinnya udah berisik, mesinnya udah presisinya udah nggak bagus lah. Mungkin motor capek kah atau motor bekas tabrakan atau bagaimana gitu kan. Supaya tetap laku kejual, kelihatan bagus, mesin ini diisi sama oli mineral. Karena sifatnya yang kental tadi. Betul. Akhirnya apa? Suara mesinnya jadi nggak kedengeran, maksudnya berhasil gitu, berarti menutupi lubang-lubang yang ada di mesin motor. Sehingga nggak ketahuan dia sebenarnya itu motor hasil apa gitu, bekas apa gitu. Oke. Ngasih info nih. Hati-hati tuh, kita harus tetap waspada karena penggunaan oli juga bisa dimainin loh gitu. Yang harusnya motor baru dipakai oli lama supaya motornya nggak berisik. Taunya pas kita ganti oli berikutnya pakai oli sintetis, kebuka tuh aib-aibnya. Langsung ke gerus semuanya ya. Berisik lagi motornya. Berisik lagi. Nah, gitu tadi tuh. Pasti udah kalian Parlantas sudah dapat pencerahan kan, lebih dari apalagi tadi dapat cerita dari Mas Hadi ya. Iya. Kalau misalkan motor-motor lama tuh udah bisa dimanipulasi gitu, dimanipulatif dengan oli-oli. Nggak jelas nih, dimainin sama yang betul.
Nah, tapi tenang aja, Planetas, kalian jangan bingung untuk memilih. Kalau masih bingung nih ya, Planetas, gue masih belum tahu nih harus pakai motor oli mineral atau oli sintetik. Betul. Kalau bingung, bisa datang ke Planet Ban. Planet Ban. Mekanik kita akan bantu pilihkan oli yang sesuai dengan spesifikasi motor kamu. Iya, gitu. karena jangan lupa juga oli di Planet Ban, oli Extend ini sudah full sintetik ester. Mantap, full sintetik Jadi kalau ester. misalnya tadi kita ketinggalan jelasin nih, misalnya sintetik itu ternyata ada 4. Apa aja tuh? Ada Semi, ya sintetik, semi sintetik, full sintetik, terus ester. ester. Jadi tingkatan yang dipakai di oli Extend ini adalah oli dengan tingkatan tertinggi. Tingkat tinggi paling atas nih. Kalau ibarat ranking dia ranking 1 nih. Iya, Si betul. ester itu. Full sintetik ester. Yoi. Yang grade-nya grade AU, grade ini Betul. kayaknya lulusan terbaik lah pokoknya. Kelebihannya si ester itu sebenarnya apa sih? Berarti dia melindungi kinerja mesin ya. Iya, karena tadi kalau misalnya kita bilang kan zat-zat aditif di mesin full sintetik di oli yang sintetik itu kan membersihkan. Nah, ester ini juga berfungsi untuk melapisi mesin. Oh, membuat lapisan tambahan ya. Iya. Sehingga melindungi gesekan antar mesin. Iya. Tuh. Karena tadi kan kalau dibilangin tuh mesin-mesin motor baru kan udah rapat presisi gitu. Nah, kita nggak pernah tahu mungkin ada gesekan di dalamnya karena percikan-percikan api kan saat Betul. pembakaran. Nah, itu tuh dibikin lapisan lagi sama ester tadi. Oke, selanjutnya ester ini juga memiliki kandungan yang membuat suhu di dalam mesin menjadi stabil ya. Iya. Dan menyebabkan oli itu bisa digunakan 2 kali lebih lama dari oli biasanya gitu. Kalau misalnya oli jarak tempuhnya 2,5 gitu kan. Biasanya kalau menggunakan oli biasa ya. Nah, ini kita bisa sampai 5.000 km gitu. kayak gitu. Nah, tadi itu kan kelebihan dari ester ya. Betul. Bisa lapisin, bisa bikin suhu jadi lebih stabil, dan ini juga salah satunya yang Apa? akhirnya karena mesinnya suhunya stabil, pembakaran jadi nggak terlalu makan banyak daya, makan banyak bensin, sehingga membuat bensin lebih irit. Kinerja mesinnya menjadi tidak berat ya, Iya, karena optimal pembakaran yang dihasilkan gitu. Bensin tuh nggak perlu ngocor deras-deras gitu loh dari injektornya, sehingga bensinnya jadi lebih irit. Betul. Nah, terus pasti Planetas bakal bertanya nih, lah terus kalau misalkan pakai ester, gimana kalau untuk motor-motor yang lama nih, motor-motor lawas, bisa nggak sih Extend itu menyediakan gitu? Nah, Extend juga ada varian untuk motor-motor lawas. Loh, yang benar nih mas? Iya dong. Apa Masa tuh? Kita membeda-bedakan motor Planetas, enggak, kita layanin semuanya. Jadi ada varian Extend khusus untuk motor lawas 20 W50. Tingkat kekentalannya ya. Tingkat kekentalannya itu cocok untuk oli-oli yang dipakai di motor lawas. Oke, lawasnya itu dalam jangka waktu berapa nih? Kalau misalkan biar Planetas nggak bingung nih. Ya di bawah 2010 ke bawah lah. Oke, berarti sekitar 10 tahun penggunaan gitu Ya, kali ya. 10 tahun penggunaan. Kalau dihitung dari tahun sekarang gitu. Ya, Oke. tahun 2020 ya. Betul. Warnanya warna kuning ya. Nanti akan ditampilkan di sini kuning ya. Yang pokoknya ada orang naik motornya lah. Ya, editornya silakan tambahkan di sini. Iya. Tuh kan. Kurang lengkap apa coba? Kurang lengkap apa Extend kan? Jadi Extend lengkap banget nih ya. Lengkap. Mulai dari sport itu disediakan khusus untuk Extend, oli Extendnya, terus Matic, Iya. lalu motor lawas pun juga tersedia gitu. Jadi tunggu apa lagi guys? Silakan datang ke Planet Ban aja. Cobain langsung oli Extend yang 2 kali lebih lama Oh iya, dari oli jangan lupa. biasanya. Harganya juga nggak mahal loh. Bener nih bro, tadi kan katanya ester mahal nih bro. Tapi harga Extend di Planet Ban itu sangat terjangkau. Wah. Mulai dari 42.000 aja. Udah bisa dapetin oli Extend. dengan tingkatan paling tertinggi ya. Nah, betul, cakep. Jadi nggak perlu ragu harusnya. Betul. Langsung datang aja ya ke Planet Ban, toko terdekat. Betul. Ya itu dia tadi lah pokoknya. Untuk busi, pencerahan. Pencerahan kalian Di untuk busi kali ini ya. Motor pakai oli apa nih? Segala macam. Masih ada pertanyaan ini tuh. Nah, semoga ini sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Planeters nih. Betul. Iya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan seputar oli, bisa langsung cantumkan di kolom komentar di bawah ya. Mungkin ada pertanyaan nih yang mungkin tadi ketinggalan, Min. Kalau misalkan bla 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 bla, bisa langsung diajukan nih di kolom komentar. Kolom komentar kita sangat berfungsi untuk bisa dijawab. Sangat. Jangan ditinggalkan kosong ya. Betul. Oh ya, dan jangan lupa juga subscribe jika belum.
dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video kita berikutnya. Biar nggak ketinggalan soal info terupdate dari Busi, khususnya Planet Ban. Iya. Oke. Thank you. Selamat menonton Busi Planet Ban ini. Saya Adrianto. Saya Dimas. Sampai frame lagi. Tadi ada